Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky dengan NIM 11S23040. Di sini saya akan menjelaskan tentang processing data. Di sini pada modul kedua, eh, mohon maaf, modul ketiga. Di sini terdapat latihan satu, latihan 2, dan ada tugas. Yang akan saya presentasikan di sini adalah tugas, yaitu adalah tentang silakan jelaskan setiap hasil output dari latihan 2 di atas dan jelaskan hasil processing data dan makna visualisasi dengan bahasa sendiri. Kedua adalah kita akan mengenal yang namanya Owin dataset dari Owin COVID data. Di sini kita akan memprosesing dan kita akan memvisualisasikan dengan gaya kita sendiri dan jelaskan hasil output kita. Oke, jadi di sini saya akan hanya menjelaskan pada latihan kedua dan tugas tugas yang COVID. Pertama, kita akan menarik dataset Titanic. Latihan kedua itu tentang Titanic. Jadi inilah datanya. Terdapat 191 rows dengan 12 columns. Di sini kita mencek apa aja nilai-nilai yang nol. Jadi nilai nol yang setelah kita jumlahkan terdapat adanya age, cabin, sama embanked. Jadi hanya ada tiga yaitu age, cabin, sama embanked. Kita kan hanya sedikit nih. Kita nge-skew-nya satu persatu aja. Dimulai dari age. Setelah kita skew, nilai skew-nya itu adalah 0,38. Atau kalau bisa kita tahu di modul mengatakan jika dia skew-nya itu 0,38 itu adalah hampir normal. Nah, di sini kan kata modul masih aman pakai mean. Tapi karena kita tahu dia itu skew, kita akan menggunakan median. Median. Ah, DFH, DFH final, final, edge median. Untuk embanked kita mengisinya dengan modus karena dia embanked itu adalah sebuah objek. Objek kalau kita boleh tahu. Intinya embanked itu adalah objek. Nah, setelah kita buat median sama kita modusnya mengulang sampai nol, nilainya nol, hasil yang akan dia ambil adalah untuk edge-nya data itu mengikuti median, untuk embedded dia mengikuti dari nol. Nah, kalau kita boleh tahu, embedded itu adalah objeknya. Objek ini kita bisa menggunakan modus karena embedded ini mungkin adalah data yang terbanyak. Jadi dia menghitung dari data yang paling banyak apa yang diambil itulah modus. Masuk kita ke bagian kabin. Di sini saya mengisi kabin dengan nama Agnon. Sebenarnya kalau kita boleh tahu, eh, sebenarnya kabin di sini boleh kita isi null atau bisa kita isi dengan Agnon. Setelah itu, setelah kita tahu apa-apa aja nih data-data tersebut kan sudah bersih, kita bisa mengambil menggunakan sklearn. Di sini kita memprocessing dari import label encoded. Baru kita akan memanggil encoded, label encoded, dan inilah hasilnya. Kita bisa mengecek data-data dari indeks 0 sampai 4. Hanya mengambil 5 saja untuk keterangan seks. Seks ini maksudnya jenis kelamin. Apa sih dia? Jika dia itu satu, dia itu adalah laki-laki. Jika dia itu nol, dia maka perempuan. Setelah itu, kita akan melihat label asli yang dirubah. Nah, inilah tadi contohnya female adalah nol, male adalah satu. Nah, inilah keterangan yang tadi kita ubah. Setelah itu, kita akan memfilter data hanya numerik saja yang akan dibawa. Nah, kita kan memfilter nih. Kita ubah dia dengan nama di F6. Kita select type-nya apa semua yang bertipe number. Jadi semua diubah menjadi angka. Kita ubah menjadi number head. Setelah itu kita akan melihat korelasinya. Nah, korelasi ini bisa kita bilang dengan namanya eh kalau kalau boleh salah nih ya. Ini sebenarnya heat map. Jadi di F6 korelasi ini adalah heat map dari semuanya. Setelah kita dapat kan ini heat mapnya, bisa kita lihat eh dalam bentuk gambaran. Ini sebenarnya dalam bentuk tabel. Tapi dengan melihat nilai-nilainya dan kita tahu kayak mana sih bentukannya dengan warna.
kita bisa menggunakan eh Vminnya itu min satu, Vmaxnya itu ya apa yang paling tinggi dengan PLT show. Nah, inilah yang tadi kita awalnya seperti ini, tabel, kita bisa mengubah dia menjadi bentuk seperti heat map tersebut. Kalau kita tengoklah patch 0, nah ini ada seperti ini. 18241 1. Nah, 141. Kan ada 141 min 0,75 min 25 0,018 0,082. Ini yang dia dibulatkan. Lalu kita mengimport library yang namanya Plotly Express. Kita bisa membuatnya menjadi PX. Setelah kita memvisualisasikan, kan kita memanggil nih yang namanya tree maps. Kita akan memvisualisasikan dia menjadi seperti ini. Jadi ini seperti kalau kita tahu apa yang namanya semesta, nah inilah dia. Jadi di semesta itu ada namanya kita mendetailkan nomor satu. Nah, satu itu adalah laki-laki, nol itu adalah perempuan. Jadi ada laki-laki yang tidak selamat dan ada laki-laki yang selamat. Ini kan Titanic nih maksudnya. Jadi coba kita lihat pada bagian eh, ini 310 itu adalah first class, bisnis dengan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di ekonomi, kan kita membuat nih visi kelasnya itu first class, bisnis, ekonomi. Lalu, jika kita lihat di survive labelnya, kita bisa melihat 0 adalah not survive, 1 adalah survive. Lalu kita mengubahnya dalam bentuk gender nih, gender. Seperti 1 dan 0. 1 itu adalah pria, 0 itu adalah perempuan. Setelah kita melihat dan mencoba dengan menggambarkan seperti apa Titanic itu. Nah, jika kita tahu di ekonomi itu terdapat 491 orang dengan jumlah laki-lakinya itu adalah 347 dan yang tidak selamat itu sebanyak 300, yang selamat itu 47 dan ada di ekonomi itu perempuan dengan sebanyak 144, yang tidak selamat itu adalah 70 dan yang selamat adalah 72. Untuk pada bagian ekonomi, mohon maaf, first class terdapat 122 laki-laki dengan 77 yang tidak selamat dan 45 yang selamat. Lalu untuk perempuan 94 yang perempuan, 91 yang selamat dan satu yang dan 03 yang mati. Mungkin di sini untuk yang first class lebih mengutamakan, alasannya mungkin lebih mengutamakan wanita dibandingkan pria yang selamat. Untuk pada bagian bisnis terdapat di 184 di bisnis dengan 108 orang laki-laki, 91 laki-laki yang tidak selamat dan 17 laki-laki yang selamat di bisnis kelas, dan ada perempuan dengan sebanyak 76 yang selamat sebanyak yang selamat di bisnis kelas perempuan sebanyak 70 dan yang tidak selamat adalah 6. Inilah untuk penjelasan saya untuk bagian latihan kedua, bagian Titanic. Di sini saya akan menjelaskan tentang data data frame COVID yang akan yang saya ambil dari e-course. Pertama, ini kita mengambil dari data setnya drive saya, baru kita menampilkannya. Banyak nih data-data yang none, kalau kita boleh tahu. Non, 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 non. Semua ini adalah banyak yang none. Jadi terdapat 108.461 baris dan 60 kolom. Kita akan melihat infonya. Terdapat 4 objek dan 4 objek tambah satu jadi 5 dan 55 float.
bisa kita describe apa-apa aja yang akan kita pakai, yaitu sebenarnya eh, floatnya doang. Jadi kita describe di F COVID, describe 88 8 row, 8 baris dengan 55 kolom. Kita melihat apa-apa aja yang nul. Terdapat yang nul itu ada sebanyak eh, yang nul itu sebanyak tiga dari 60, berarti 57 yang nul. Setelah itu kita melihat apa-apa aja yang number. Di sini kan bisa kita pilah-pilah, kita ambil yang number doang. Nah, setelah kita tahu yang number doang, kita copy, lalu kita masukkan dan kita membuat dia kolom untuk number. Setelah kita buat dalam number, kita bisa ambil dengan mendeskripsikan kayak seperti missing value dengan presentasi numeriknya. Nah, inilah dia semua persenannya secara berurut. Atau kita bilang ascending. Ascendingnya itu false, berarti dari atas ke bawah. Jadi, di modul sudah dijelaskan, jika ini ada suggestion yang sudah dilabeli Pak Tegar sendiri, kita menggunakan delete ketika catatannya itu 5 sampai 10% atau 5 lebih besar dari 50. Jadi kita akan memilih antara 5 sampai 10% atau lebih besar 50%. Setelah itu, suggestion kedua kita akan mengimputasi isinya dengan catatan 10%, 50% sampai 10% sampai 50%. Lalu, kita akan membiarkan dengan catatan sangat sedikit data kosongnya lebih kecil 5%. Tapi ini biasanya tidak disarankan. Setelah kita membaca tadi, kita akan mempraktekkan secara langsung dari data-data tersebut. Jadi, kita lihat mungkin dari positif rate sampai ke atas ini mungkin akan kita delete. Sekarang kita akan membuang. Kita akan mempresentasikan dulu 50 yang akan kita batasi. Baru kita akan ngedropnya itu missing table 50% dengan missing percent threshold dari indeks to do list tersebut. Baru kita ngeprint kolom yang akan dibuang dengan missing missing percent thresholdnya itu yang persenannya dibagi dengan kolom to drop. Oke, jadi kolom yang akan dibuang itu ada sebanyak week issue and mystery yang ini sampai yang paling ujung itu adalah positive rate. Nah, kalau kita bisa lihat dari week issue and mystery sampai positive rate. Sisa sisa dari kolomnya sebanyak 35 karena yang akan kita buang itu tadi sebanyak 25. Lalu kita akan mengecek kembali. Nah, inilah data-data yang tadi. Sekarang kita masuk ke tahap 2 yang itu namanya imputasi. Imputasi, cara penggunaan imputasi itu seperti ini. Jadi kata imputasi itu adalah sebenarnya kita mengisi. Biasanya itu menggunakan skew, itu menggunakan median atau mean. Nah, setelah kita gunakan, ada banyak data yang setelah kita gunakan persen. Nah, kita menggunakan namanya median. Dan untuk bagian yang bukan objek, nah kita ini menggunakan yang namanya if else. Ketika ketika columns-nya itu diambil dari columns inputted dengan ambil columns dari df COVID cleanet columns, kita membuat jika kolomnya itu tidak sama dengan objek, maka hasilnya median implies true. Namun jika dia itu objek, keterangannya dia itu objek, maka dia itu kita moduskan dengan sebanyak nol. Dia akan berulang sampai selesai. Setelah kita lakukan tersebut, eh, terjadilah data-data yang akan diubah dan sisanya inilah yang akan kita ubah, total death segala macam. Lalu
yang akan kita biarkan ini dan sisa datanya akan menjadi seperti ini. Oke, ini kita nge-skew, kita melihat skew-nya. Nah, baru kita tengok type-nya, baru kita lihat apa sisa terakhir yang adanya itu adalah total case, new case, total case per million, population, dan objeknya sendiri adalah kontinen. Lalu kita melihat, kita ngecek, kita ngebuang apa-apa aja. Seperti tadi adalah total case, kita mediankan. Ada new case, kita mediankan. Total case per million, kita mediankan juga. Sampai populationnya kita mediankan. Dan hasilnya adalah selesai. Untuk pada bagian, untuk pada bagian kontinen, kita mengambil dari eh, modus. Modus kita buat sampai modenya itu nol. Lalu kita ascendingkan dan hasilnya semua data sudah bersih. Nah, di sini kita masuk. Kita akan karena sudah bersih di sini ada yang harus kita tampilkan seperti yang dibilang di modul. Ada pada JIS terdapat dataset dengan nama Owin, silahkan lakukan processing serta visualisasi dengan gaya sendiri. Kita bebas menggayakan seperti apa. Di sini saya mengambil dari pertama, kita mencoba yang namanya eh, fixed case atau kita bilang PX line. Ini PX line-nya seperti ini. Judulnya yang kuambil adalah total eh, case-nya COVID-19 yang yang berjalan diambil dari kontinen atau benua. Dan yang banyak terjadi itu sekitar di Afrika, yaitu 448 eh 44 448.786 makhluk hidup yang meninggal. Untuk pada bagian ini juga seperti tersebut. Dan total yang mati di Afrika itu sebesar 9,53 ribu jiwa, m- mohon maaf, juta jiwa. Baru saya menggunakan yang namanya heat map. Biasanya heat map ini kuambil untuk yang namanya correlation heat map yang relevan pada COVID matrix. Nah, inilah dia total case-nya itu. Total case udah pasti satu. New case-nya itu udah pasti juga, kan ini mengikuti seperti total case yang diambil dari per new case-nya. Nah, contohnya total case dengan total case itu satu perbandingannya. Tapi new case dengan perbandingan total case itu adalah 83. Dan dia jika hospital bed per thousand itu hitungannya seperti ini. Dan semakin dia biru, dia berarti semakin sedikit. Tapi namun ini semakin banyak penggunaan yang diambil. Baru di sini kita menggunakan yang namanya eh, PLT figur. Kita menggunakan blogspot. Blogspot namun kenapa dia nampaknya seperti kecil? Karena di sini kita menggunakan blogspot datanya yang betul-betul sedikit. Nah, 00 yang bulat-bulat ini adalah batasnya, batas-batas dari setiap datanya. Nah, pada di Afrika dia melonjak dan kemungkinan sampai 120 ribuan. Di South Afrika itu dia ada blood spot yang hingga total kematiannya itu dinyampe 1.000 dan mungkin ke atas sampai 6.000 kontinen. Ini per total death per millionnya. Jadi total kematian per ribunya. Contohnya ada 1.juta kasus nih. Tapi yang mati di Afrika itu kemungkinan pasti, yang akan pasti itu adalah 1.000. Namun ada pada kalanya dia menyampai 6.000 pada suatu waktu. Nah, jika kita mengambil dari DMAP ini, kita mengambil dari Afghanistan, total case-nya itu 0,26. Nah, seperti inilah dia. Kita mengambil data-data yang betul-betul melihat yang paling kena. Kita di sini menggunakan namanya Crawler Map. Nah, jadi di sini kita melihat apa aja pertahunannya yang betul-betul kena. Nah, di sini kan yang pertama itu adalah bagian
South Afrika, Maroko, Argentina, Peru, sama sama Meksiko. Namun yang paling besar itu adalah pada bagian Cina. Cina case-nya itu bisa nyampe 53,61. Memang awalnya Cina lah yang menyebarkan COVID ini, namun ketika orang setelah menyebar terlalu cepat dan tidak siap dengan perkembangan COVID tersebut. Ini ada gambaran per tahunannya hingga nanti selesai kayak mana nanti COVID itu menjalar ke dunia dan hingga mencapai total case-nya itu adalah 6 ribuan ke atas per tahunannya dan nyampe 8 ribu dan mengakibatkan penyebaran hampir seluruh dunia. Ini masih pada tahun 2020 yang nyampe total case-nya itu sekitar 15.000 kah per millionnya. Jadi contohnya ada case-nya itu 1 juta, dia nyampe seperti 15.000 ke atas dan hingga 20.000. Pada tahun 20 masih dia akan memuncak hingga dia nanti di tahun 2021 hingga memuncak total case-nya itu dari per juta itu hingga 100 100 ribu orang yang kena dan mencapai total total 150K dan akan selesai dan mulai berada di sekitar tahun 2022 dan mulai membaik di tahun 2003 sampai selesai. Dan inilah dia hasilnya. Jadi kesimpulan yang kami ambil, yang saya ambil bahwa kita bisa melihat data-data, contohnya ini sebuah data, kita itu seperti data mining, kita bisa melihat data yang begitu besar hingga kita mengetahui bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa membaca itu semua secara langsung. Dengan adanya teknologi yang namanya machine learning, kita bisa belajar menggunakan mesin seperti apa dunia itu bisa berjalan dari hal kecil seperti Titanic yang mungkin kita awalnya tidak tahu berapa korbannya atau dengan penjelasan aslinya, berapa umur mereka, kita bisa merangekan dari setiap median. Kita mungkin enggak tahu seberapa pasti data yang mereka punyai. Namun dengan ada korelasi machine learning, kita mengetahui gimana sih data-data tersebut bisa tahu seberapa mungkin 75% kebenaran itu bisa terungkap dari data tersebut. Jadi distribusi per kapitalnya itu mengikuti matrix by kontinen itu kita biasanya menggunakan Blogspot. Blogspot. Habis itu untuk penggambarannya yang seperti tadi saya tunjukkan mungkin dia lebih arahnya menunjukkan case per tahunannya, per bulannya kayak mana data tersebut berjalan. Lalu kita bisa melihat dari heat map. Heat map itu seperti apa datanya itu berjalan per tahun, per case dan total case-nya. Eh, Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf banyak kurangnya, kurangnya penjelasan dan lain-lain. Jika ada pertanyaan bisa lanjut di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.